Kalau di dalam bisnis yang kita buat itu, fokusnya adalah apa ya yang bisa saya dapatkan dari customer, gimana caranya saya bisa dapat untung yang besar, walaupun itu kelihatannya biasa aja, tapi sebetulnya gawat loh. Karena customer itu harus jadi yang nomor satu, bukan kita yang nomor satu. Dan ini adalah prinsip yang harus kamu terapkan di bisnis kamu. Seriusan, kenapa? Masa? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Bisnis yang sekarang kamu rencanakan atau sudah kamu jalankan saat ini, coba sekarang kamu bisa cek ya. Fokusnya tuh siapa? Kalau boleh kamu jujur dengan diri sendiri nih ya. Kamu tuh lebih sering mikirin profit atau mikirin customer. Dan ada banyak entrepreneurs yang menurut saya tuh kebolak-balik cara mikirnya. Mereka mikirin bisnis itu konsepnya adalah gimana caranya agar saya bisa jadi kaya. Gimana agar saya bisa jadi sukses. Ya dan itulah yang menjadi drivennya gitu ya. Jadi alasan, jadi drivernya ya. Jadi alasan kenapa dia membuat sebuah bisnis ya. Motivasi ini ya sebetulnya sih sah-sah aja ya. Setiap orang boleh punya motivasi apapun untuk membangun sebuah bisnis. Tapi kalau kebablasan menurut saya itu bisa backfire ke bisnisnya itu sendiri gitu ya. Dan prinsip yang benar bisnis itu harusnya dibuat untuk menjawab kebutuhan suatu segmen customer. Gimana agar masalah mereka, problem mereka bisa dijawab oleh bisnis kita. Karena bisnis itu kan sebetulnya menjawab masalah kan, harusnya kan gitu. Nah, bukannya gimana kita bisa mendapatkan profit atau bisa mendapatkan cuan dari mereka. Nah, itu adalah mindset yang kita harus set dulu sih ya. Profit itu adalah akibat dari bisnis yang baik. Jadi profit itu alangkah bijaksananya kalau tidak dikejar di awal bisnis kita. Kejarlah kepuasan pelanggan dahulu. Jadi itu adalah adalah prinsip yang kita harus pegang sih dalam berbisnis. Sama juga mirip kayak kalau sekolah gitu ya. Nilai yang bagus itu adalah akibat dari belajar yang benar kan gitu ya. Nah, kalau orang mau potong kompas, mau cari shortcut gitu ya, yang penting nilai gue bagus. Akhirnya kan prosesnya bisa jadi tidak dijalankan dengan benar. Misalnya ya bisa nyontek, nyari cara lah gimana caranya biar bahkan yang ilegal sekalipun gitu ya, biar bisa dapat nilai bagus gitu. Sedangkan dapat nilai bagus kalau nggak ada isinya otaknya sama aja bohong. Nah, kenapa ya? Ini kan juga sama di dalam bisnis. Kalau bisnis itu fokusnya adalah bisa mencari uang yang banyak, bisa mendapatkan profit. Nah, bisa jadi dalam perjalanannya ya caranya bisa dengan curang misalnya, kita kurangin speknya, kita cari yang lebih murah misalnya bahan bakunya padahal harusnya nggak boleh dan seterusnya. Dan itu nggak baik sebetulnya buat bisnis kita. Jadi
profit itu adalah akibatnya. Nah, kita harus jalankan bisnis kita dengan jujur, dengan benar. Fokusnya adalah kepuasan pelanggan. Jadi, kamu ingat ya, jangan kejar profit di awal. Bisnis kamu harus mengejar kepuasan pelanggan. Oke? The more you serve, the more you earn. Nah, ingat aja prinsipnya ya. The more you serve, the more you earn. Jadi fokusnya let's serve as many people as possible ya, as happy as possible. Jadi itu yang harusnya kita pikirkan. Mikirnya bukannya keuntungan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya layani untuk customer saya ya. Jadi kita harus put customer needs first ya, above all else. Dan itu akan terlihat sebetulnya dari cara jualannya ya. Misalnya let's say jualan misalnya asuransi ya. By the way saya nggak ada no hard feeling dengan asuransi, tapi pengen pakai aja contoh ini ya. Let's say ya, kalau si agent asuransi itu fokusnya itu jualan, maka akan ditawarin premi yang paling besar ya. Jadi kalau asuransi atau kalau kamu jadi agent asuransi, that's okay, jadi agent asuransi sah-sah aja, baik-baik aja. Tapi kalau caranya nggak bener, kacau ya. Itu kan diajarin ya, caranya tuh misalnya gini, diterawang dulu nih. Kalau si si targetnya ini ya, si segmen customernya yang mau ditawarin ini, prospeknya ini ya, kira-kira gajinya berapa ya, atau pendapatan household income-nya berapa ya. Dan dia akan aiming preminya itu sekitar 5% more or less ya, sampai 10% ya, bisa sampai 15% sih. Jadi range-nya akan ada di situ. Anggaplah saya pakai rata-rata misalnya ya 5% deh gitu ya. Terus misalnya ada seseorang yang punya income penerawangannya nih berdasarkan misalnya datang ke rumahnya atau ngeliat mobilnya gitu ya. Kira-kira wah mungkin dia kayaknya gajinya mungkin bisa 20 juta nih gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi si agent ini ya kalau fokusnya jualan dia kan akan menerawang oke, kalau 20 juta tandanya dia kira-kira sanggup bayar preminya 5% let's say. Kalau 5% itu sekitar 1 juta. Kalau 10% bisa sampai 2 juta. Tandanya dia udah ada bayangan nih 1 sampai 2 juta. If that's the case, tandanya waktu lagi jadi konsultan nih lagi gimana, udah punya proteksi belum gitu ya. Misalnya hal kayak gitu. Yang akan agent ini lakukan adalah gini, gimana caranya saya bisa memaksimalkan membuat premi paling besar yang kira-kira range-nya 1 sampai 2 juta. Nangkap ya? Jadi fokusnya jualan, fokusnya adalah gimana caranya saya bisa push, bisa mendapatkan profit paling besar dari segmen customer saya atau dari prospek saya misalnya gitu ya. Nggak peduli dia sebetulnya benar-benar perlu atau nggak perlu, ya pokoknya kalau nggak benar-benar perlu ya harus dibuat, harus ceritanya kan ini, harus di-create needs-nya, harus dibangun awareness-nya and so on ya. Jadi gitu ya. Atau kasih fear, gimana kalau nanti tiba-tiba sakit, gimana kalau nanti tiba-tiba apa ya, hal-hal kayak gitu lah. Bahkan bisa jadi di luar dari kebutuhan asuransi keluarga tersebut. Yang penting nyampe aja kita targetnya ya, semaksimal mungkin. Contoh misalnya begitu ya. Nah, tapi beda kalau kamu ketemu sama agent asuransi yang fokusnya itu customer first. Kalau fokusnya customer duluan, customer yang nomor 1 atau customer yang utama, yang ditawarin itu bukan berdasarkan kira-kira dia income-nya berapa dan akan dimentok-mentokin yang paling dia bisanya mampu bayar berapa gitu. Tapi akan ditawarin paket yang paling cocok atau premi atau bentuk ya package ya yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan. Walaupun maybe ends up-nya nggak terlalu besar nilainya. Tapi over time waktu tuh akan menunjukin ya. Kalau misalnya ya ditawarin premi paling besar gitu ya. Pasti kan suatu saat tuh akan ketahuan ya. Wah, ternyata gua nggak butuh nih misalnya gitu. Oh, ternyata waktu itu waktu misalnya nasabahnya udah pinteran dikit gitu kan. Wah, waktu itu ternyata gue ditawarinnya gede banget ya, padahal sebenarnya nggak perlu ya, kan gitu ya. Dan itu akan dicap jelek kan si agent yang nawarin ya gitu. Jadi at some point sebetulnya time will tell sih gitu. Kalau kita nih punya bisnis tuh seperti apa.
Ya, ini bukan cuma asuransi, saya pakai contoh ini aja ya, tapi bisnis yang lain juga sama, apapun yang kamu jual ya. Kalau kamu fokusnya adalah gimana caranya agar saya bisa mendapatkan profit sebesar mungkin, saya bisa korek dompetnya customer sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Wow, itu menurut saya sangat berbahaya. Terutama kalau kamu memang mau membangun bisnis yang menjadi legacy kamu in the long run, bukan cuman hit and run yang ya bikin bisnis 6 bulan setahun udah dapat profit cabut, mau dimaki-maki orang atau mau ini jelek nggak apa-apa nanti bikin bisnis baru lagi. Konteksnya bukan yang seperti itu gitu ya. Satu, paling capek ya, ketemu orang yang jualannya itu rada maksa ya. Kamu kamu pernah ketemu nggak ya? Orang yang jualannya tuh agak maksa biar kita beli gitu ya. Maksanya tuh dalam arti tuh kayaknya nge-push banget gitu ya. Biar kita tuh make transactions right away gitu ya. Dan model sales yang kayak begitu ya, kalau bentuknya ada salesman-nya gitu ya. Itu menurut saya sangat menunjukkan kalau ya dia adalah orang yang business centric. Maksudnya business centric nih dalam konotasi yang negatif ya. Jadi centernya dalam transaksi itu adalah dia gitu ya, si pemilik bisnisnya atau si penjualnya lah, at least kalau dia sebagai salesnya gitu ya. Karena kan kalau dia nge-push, ya oke, beli sekarang aja gitu ya. Oh ya ini tuh harus kalau enggak nanti ini loh ya, apapun caranya gitu ya. Bikin sense of urgency-nya seperti apa gitu ya. Nah itu kan fokusnya adalah gimana agar saya bisa dapat profit dari si customer kan gitu ya. Jadi yang model-model gini, saya kalau ketemu sales yang modelnya begini, jujur aja saya ilfeel banget ya. Model begini biasa saya udah langsung buang jauh-jauh ya. Cuy ya. nggak rela saya komunikasi sama orang yang model gitu, dan biasanya saya langsung cut sih ya. Biasanya saya udah nggak pakai basa-basi ya, model yang kayak gini biasanya saya langsung potong aja gitu ya. I don't care ya. Saya nggak mau buang-buang waktu ketemu sama sales yang modelnya gini ya, just waste my time gitu. Nah, fokusnya mesti diganti dong ya, dari business centric ke customer centric ya. Fokus dalam transaksi itu nggak boleh di bisnisnya, tapi di customernya gitu. Coba kamu cek bisnis kamu fokusnya customer atau fokusnya bisnisnya itu sendiri gitu. Nah ini kalau customer centric nih ya, jualan itu nggak akan nge-push ya, nggak maksa, bahkan bisa merekomendasikan untuk jangan beli dulu gitu ya. Kalau memang belum perlu. Wah ya, ini mungkin kamu baru pertama kali atau jarang-jarang dengar rekomendasi sales seperti ini ya. Dan saya ngomong ini nih serius nih, ini efeknya ini bukannya akan membuat bisnis kamu jadi tambah slow. Percayalah, ini justru akan kebalikannya. Waktu kamu bisa merekomendasikan untuk udah kayaknya mungkin Bapak belum butuh deh misalnya gitu ya. Kalau untuk sekarang nanti dulu gitu daripada nanti buang-buang uang. Kalau kayak gitu sebetulnya yang kamu lakukan adalah kamu udah membeli dalam tanda kutip hati si segmen customer itu. Karena dia jadi lebih percaya kan kalau kamu nih kredibel gitu ya. Tentunya bukan tadi emang perlu terus kita bilang jangan karena strategi ini. Bukan begitu ya. Artinya adalah gini, kita harus benar-benar bisa jujur merekomendasikan kebutuhan customer itu apa. Kalau memang perlu ya dikasih tahu perlunya ini produk yang mana misalnya. Kalau memang belum perlu ya kita dengan jujur kita bilang kayaknya Bapak belum perlu gitu ya. Jadi mungkin gak perlu beli sekarang, tapi saya kasih konteks saya kalau nanti perlu bisa ngobrol lagi misalnya gitu ya. Gitu. Jadi itu tuh penting loh ya. Atau misalnya nawarinnya justru bukan yang lebih mahal, tapi yang lebih murah karena misalnya ya overspec yang dia pengen, misalnya overspec, wah Pak kayaknya Bapak beli ini kemahalan, mendingan beli yang di bawahnya aja lebih murah tapi bisa cover juga kok kebutuhan Bapak daripada beli overspec kemahalan. Misalnya hal kayak gitu ya. Jadi itu adalah saya bisa bilang seninya di dalam bisnis yang kelihatannya itu membuat kita mundur atau kelihatannya membuat kita ngerem. Tapi in the long run itu
Itu enggak, justru itu bikin bisnis kamu tuh tambah maju. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan kredibilitas dari kamu dan dari bisnis kamu. Mungkin kelihatannya bego gitu. Tapi over time orang akan percaya sama kamu ya. Customer tuh cari penjual yang bisa diandelin, yang bisa memenuhi kebutuhan, yang bisa menjawab permasalahan, bukan mencari penjual yang bisa melorotin uang customer. Coba kamu resap-resapin value ini. Mungkin ini baru buat kamu, tapi ini adalah value yang buat saya juga selama ini saya belajar untuk terapkan. Saya nggak bisa bilang 100% sudah perfect ya, tapi at least ini yang saya bawa di berbagai bisnis saya, di berbagai role yang saya miliki. Ini adalah value yang saya terapkan, dan kamu resap-resapin ya, coba dipraktekin, dan I guarantee pasti akan membuat perbedaan di bisnis kamu. Oke, so customer harus nomor satu ya. Di dalam bisnis kita harus menciptakan kondisi di mana customer nomor satu, customer centric ya. Kita harus lebih banyak mikirin customer lebih daripada kita mikirin cuan kita sendiri. Ya walaupun bukan yayasan juga ya yang non profit, enggak, kita harus ada profit tuh harus, tapi tujuan utamanya tuh nggak boleh profit dulu, tapi customer satisfaction dulu. Waktu pelanggan itu puas, ya mereka kan happy kok buat bayar gitu. Jadi dapat profit itu, dapat sales itu adalah akibat dari bisnis yang baik, bisnis yang bisa memberikan kepuasan untuk pelanggan. Coba terapkan di dalam bisnis kamu ya. Ini pasti akan merubah bisnis kamu tuh jadi jauh lebih kredibel, dan secara sales ya mungkin jangka pendek nggak langsung kelihatan, tapi percayalah pasti itu akan membuat bisnis kamu tuh akan terus bertumbuh karena kamu lagi membangun kredibilitas bisnis yang sangat-sangat baik, membangun pondasi bisnis yang benar-benar kuat. Oke. Thanks ya kamu udah dengerin podcast Berani Melangkah episode ini. Semoga kamu bisa mendapatkan insight yang bisa kamu segera terapkan. Nah, kalau kamu belum pernah support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini yang mungkin kamu punya temen yang kayaknya wah dia nih mikirnya cuan-cuan mulu nih, kayaknya harus dirubah nih mindsetnya, harus dirubah jadi customer mindset gitu ya, jadi business centric jadi customer centric. Nah kalau kamu punya teman kayak gitu ya, please also share juga ya episode ini agar bisa punya pemahaman yang baik. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.